Yang terhormat Ibu Rusniah SPD SD selaku Kepala SD Negeri 1 Bale Gede, segenap Dewan Guru yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa hadir, kepada Pak Sili Soehartono SPD selaku calon guru penggerak angkatan 9 yang saya banggakan. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat sehat walafiat, sehat lahir batin, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan kali ini, yaitu diskusi dan prakarsa perubahan calon guru penggerak oleh Bapak Sili Soehartono SPD dengan keadaan sehat walafiat. Salawat salam senantiasa kita curahkan kepada kekasih kita, idola kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat yang kita lantunkan tiap saat akan menambah kecintaan kita, dengan akhir kita mendapat syafaat di hari kiamat. Amin. Saya di sini perkenalkan, nama Lina Tanskiah SPD, dengan latar belakang saya seorang guru TK dari TK Perdiri 0804 Alumsari. Di sini saya sebagai pengajar praktik yang alhamdulillah diberi kesempatan untuk mendampingi proses belajarnya Pak Sili. Sebagai bukti kinerja, kita harus tetap solid, tetap loyal dengan kinerja yang sebaik-baiknya. Adapun urutan acara pada siang kali ini, pertama pembukaan, kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dan dilanjutkan diskusi, dan terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara siang ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Saya hantarkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan niat baik, ikhtiar yang baik, semoga nanti akan membawa kebaikan bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Rusniah SPD. Kepada beliau waktu dan tempat saya haturkan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Lina Tanskiah SPD sebagai pengajar praktik CGB angkatan 9. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Bale Gede, juga Bapak Sili Soehartono SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Puji syukur alhamdulillah, mari bersama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu, berkumpul dalam ruangan ini dalam rangka pendampingan individu yang kedua CGB angkatan 9. Semoga acara ini nantinya dapat berjalan dengan lancar dan membawa berkah manfaat serta selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita aturkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan telah kita mendapatkan syafaatul ummahnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih atas kesempatan dari Ibu pengajar praktik yang telah menyempatkan waktunya untuk mendampingi Pak Sili
mudah-mudahan kedepannya dapat membawa perubahan, khususnya perubahan dunia pendidikan di SD Negeri 1 Batu Gede, dan nantinya bisa menggerakkan rekan-rekan, paling tidak rekan sejawat dalam satu lingkup dulu, nanti kedepannya juga ke lingkup yang lebih luas. Yang kedua, saya juga mohon maaf atas penyediaan tempat penyambutan panjenengan Bu. Mungkin banyak kekurangan di sana sini. Ya, semoga ini kan baru pertama kali kami melaksanakan kegiatan seperti ini. Ya, mudah-mudahan nanti di bulan atau tahun berikutnya banyak yang menyusul seperti Pak Siwi, sehingga nanti juga sekolah kita terutama yang semakin ada kemajuan. Memang kita harus selalu update untuk mengikuti perkembangan maupun perubahan zaman. Sekarang sudah zamannya, ya kita ikuti saja sesuai dengan alurnya. Dalam kegiatan ini nanti mungkin saya tidak bisa mendampingi secara penuh, Bu, mohon maaf. Ini nanti waktu sepenuhnya saya serahkan ke panjenengan, Bu Lina maupun Pak Siwi. Monggo, yang saya hanya dapat mengucapkan selamat melaksanakan kegiatan pendampingan individu calon guru penggerak angkatan 9. Ya, mudah-mudahan nanti dapat berjalan terlaksana dengan lancar dan menghasilkan karya maupun aksi nyata yang benar-benar bermanfaat. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah disampaikan oleh Ibu Rustina. Semoga itu memberikan semangat tersendiri ya Pak Siwi. Jangan grogi Pak Siwi. Ya itu mediane puisi Bu itu wow. Kesane diraku kesane latihan puisi juga. Nah, itu hanya ada di guru penggerak loh. Kalau tidak ada itu Pak Siwi tidak mungkin maju pakai mic dan baca puisi Pak. Ini perlu didokumentasikan dengan baik ini nanti. Yes, sudah biasa. Nah, ini perlu kita tunggu-tunggu aksinya ini. Oke, terima kasih sudah kondur menaga kegiatan yang lain nyemanggakan karena nanti diskusinya nggih rapi dan Bapak Ibu sekalian, peserta diskusi siang ini, dalam proses pendidikan calon guru penggerak, Pak Siwi telah belajar membuat visi, di mana beliau sebagai seorang pendidik, proses ini nanti diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi-visi di sekolah yang lebih berpihak kepada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar calon guru penggerak di Angkatan 9 untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini bersama guru untuk murid dan kepala sekolah. Meskipun menjadi sebuah bagian proses belajar CGP, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah yang Bapak dan Ibu sekarang bertempat atau sekarang sedang bertugas. Sehingga saya berharap semua pihak dapat ikut terlibat aktif dalam kegiatan diskusi kali ini. Untuk acara selanjutnya yaitu proses diskusi yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Siwi Suhardana SPD. Waktu dan tempat saya aturkan sepenuhnya.
Selamat siang Bapak Ibu. Di sini saya selaku calon guru penggerak dalam 9 akan menyampaikan tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan calon guru penggerak angkatan yang ke-9. Bapak Ibu mohon waktunya untuk berdiri sejenak. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilakan. Terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Berikut perkenalkan, kami tergabung dalam kelas 09, kelas Jepara ya. Ini kami dibimbing oleh fasilitator Bapak Dr. Andes Harmani. Beliau pengajar kepala sekolah di SMA 5 dan SMA 9 Surakarta. Ternyata saya diapit 2 orang yang berkacamata pengajar praktik ya. Kemarin saya adalah nemu fotonya di status, mau tanya, kalau tak lihat statusnya barangkali ada. Ternyata ada Bu Lina Tazkiah SPD dari TK Pembinaan Sari. Lanjut tuh. Nah ini adalah puisi karya Insinyur Soekarno. Judulnya Aku Melihat Indonesia. Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliop, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliop itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning hijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung lainnya, aku melihat Indonesia.
Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Demikian adalah puisi dari karya Insinyur Soekarno. Bagaimana perasaan Bapak Ibu usai membaca puisi di atas? Apa yang bergelar dalam darah Bapak Ibu? Ya. Puisi di atas menunjukkan visi Presiden Soekarno akan wujud kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Beliau begitu kuat menggambarkan pesan lewat sepotong puisi. Kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam dan apapun bentuknya. Visi harus menyemangati, menggerakkan hati dan berkolaborasi tiap anggota dalam satu komunitas. Lanjut. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Pengertian dari visi adalah gambaran untuk mencari perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Ya, kondisi saat ini kita harus bisa menemukan gambaran atau wawasan ke depan, apa yang akan kita capai untuk menggapai visi tahun depan atau 5 tahun yang akan datang. Tujuan apa yang akan kita capai, prestasi apa saja yang akan kita capai, program apa saja yang akan kita lakukan. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan sebuah pendekatan. Pendekatan tersebut adalah pendekatan atau paradigma inquiry apresiatif. Apakah itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan berbasis kekuatan. Ya, di sini diperlukan kekuatan semua warga sekolah. Ya, warga sekolah. Kalau dulu kita membuat visi itu mengetahui kelemahannya dulu, kelemahannya apa, baru kita penuhi untuk membuat visi kita ke depan. Dalam teori inquiry apresiatif ini, kita melakukannya dengan menemukan kekuatan yang ada dalam diri kita. Misalkan dulu kelemahannya kita tidak mempunyai guru CPNS, terus sekarang kita tidak mempunyai guru CPNS, tidak masalah, yang penting dia mempunyai keahlian yang lainnya, seperti itu. Berikutnya adalah tahapan
dalam inquiry apresiatif, dalam IA, inquiry apresiatif. Ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan akronim BAGJA, yaitu B buat pertanyaan, ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Selanjutnya visi guru penggerak. Ini visi saya selaku calon guru penggerak. Terwujudnya generasi unggul yang berakhlak, cerdas, dan berbudaya Nusantara. Dengan indikator yang saya ingin menciptakan generasi yang berakhlak tadi, ya, berakhlak menggambarkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta gotong royong. Kita ingin mempunyai murid yang berakhlak, karena saat ini mungkin kita sudah digerus oleh zaman anak kurang sopan santun. Yang kedua, cerdas, yaitu menggambarkan profil pelajar Pancasila yang mandiri. Mandiri itu melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab dan bernalar kritis. Selanjutnya, berbudaya Nusantara, menggambarkan profil pelajar Pancasila yaitu kreatif dan berkebinekaan global. Selanjutnya, untuk menuangkan visi tadi ke dalam prakarsa perubahan, harus memuat asas atap. Apakah itu atap? Yang pertama aset, yang kedua tantangan yang dihadapi, terus selanjutnya A, yang selanjutnya aksi, terus yang P, pembelajaran. Aset, ya, aset misalkan kita mempunyai kepala sekolah yang definitif sebagai manajer, supervisor dalam mendukung terwujudnya generasi emas yang unggul. Mempunyai guru yang profesional, mempunyai murid yang berpotensi di bidang olahraga, karate, serta kolaboratif, mempunyai murid yang kolaboratif, mempunyai sarana dan prasarana yang memadai. Selanjutnya tantangan, kesulitan mendapatkan izin orang tua, kurangnya motivasi anak dalam mengikuti latihan. Aksi yang dilakukan adalah berkolaborasi dengan wali murid, menggunakan metode pembelajaran yang terencana dan terprogram. Pembelajaran yang dilakukan dulu dalam memberikan pembelajaran yang tahapannya sudah tertata dan dalam rencana yang sudah disiapkan dengan serapi mungkin. Berikut adalah salah satu prakarsa perubahan. Dari visi tadi bisa kita jabarkan ke dalam ratusan prakarsa perubahan, tapi saya mencoba mengambil salah satu saja dari prakarsa perubahan itu, yaitu upaya meningkatkan prestasi olahraga karate murid melalui metode pembelajaran yang terencana dan terprogram. Selanjutnya, pertanyaan di tiap tahapan BAGJA sesuai prakarsanya tadi. Ya, kita ini copy paste ya, menggunakan ATM, aktif tiru dan modifikasi yang buat pertanyaan yang sebelah sini yang merah. Terus yang tengah ini biasanya salah satu saja. Apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan prestasi olahraga karate murid di tingkat kabupaten, diantaranya dengan membaca literatur, mengajak kepala sekolah bertukar pikiran dan berdiskusi dengan rekan sejawat. Lanjut. Terus ambil pelajaran. Pertanyaannya siapakah ini ya yang berhasil mencetak, bagaimana, aktivitas apa saja, situasi apa saja, keterampilan apa saja yang sudah saya kuasai,
Daftar tindakannya adalah mencari profil atau tokoh yang sudah berhasil mencetak atlet, lakukan wawancara dan berdiskusi dengan orang yang berprestasi. Lanjut. Gali mimpi, ya, ini mimpi. Misalkan nanti sudah tercapai impian itu, apa yang Anda lakukan? Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika murid berprestasi? Ya, jadi tindakannya misalkan membuat gambaran narasi atau menuangkan perasaan melalui media sosial dan lain-lain. Lanjut, Bu. Jabarkan rencana. Apakah rencana yang akan kita lakukan? Apa langkah penting sederhana? Pertanyaannya, ya. Berapa lama targetnya? Apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung? Bagaimana mengukur kemajuan? Bagaimana cara saling menyemangati? Daftar tindakan penyelidikan adalah membuat capaian yang realistis, ya. Membuat catatan target, memasang pengingat, dan meminta rekan sejawat untuk merefleksi. Lanjut, aktor eksekusi, ya. Pertanyaannya, siapa yang mengarahkan, siapa yang dilibatkan, kapan usahanya, bagaimana pencatatannya, siapa yang akan menampung curhatan. Daftar tindakan adalah mengajak perguruan karate untuk berkolaborasi dalam program ini, mengikuti pelatihan mandiri, menerapkan program kegiatan berprestasi, dan mengajak kepala sekolah rekan sejawat untuk merefleksi program tersebut. Nah, ini adalah tugas Bapak Ibu. Cita-cita murid di masa depan, ya. Misalkan di masa depan, apa yang Bapak Ibu impikan? Kita memimpikan murid yang masa depan, ya, yang beberapa tahun atau 4 tahun ke depan. Selanjutnya, pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Pertanyaan keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Pertanyaan kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk. Pertanyaan yang keenam, saya dan guru di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Mohon tugas Bapak Ibu kali ini adalah melengkapi kalimat yang rumpang ini. Melengkapi kalimat yang tidak lengkap, kalimat yang ada titik-titiknya. Ya, kita teknisnya kita gimana enaknya? Langsung disampaikan. Ya, kita beri waktu 5 menit, nanti langsung menyampaikan, ya. Urut dari pertanyaan pertama Pak Syahroni. Pertanyaan yang kedua Ibu Sri Arati. Pertanyaan ketiga Bu Rahayu. Pertanyaan keempat Ibu Ella. Pertanyaan kelima Ibu Nina. Pertanyaan keenam Ibu Hati. Beri waktu 5 menit. Monggo.
dimanapun mereka berada, di lingkungan apapun mereka supaya bisa lebih bermanfaat bagi orang lain dan orang lain. Sudah ya, dimulai dari Pak Roni. Monggo. Terima kasih untuk melengkapi kalimat rumpang yang pada nomor 1. Saya memimpikan murid-murid yang 1. Memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. Yang kedua, dimanapun mereka berada, selalu bisa bermanfaat bagi orang lain di sekitarnya. Kira-kira itu untuk melakukan. Terima kasih. Langsung saja ya Bu ya. Langsung saja untuk Ibu Sri Arwati. Pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjawab atau melengkapi kalimat rumpang yang ada di pertanyaan yang kedua, bahwa kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Untuk melengkapi kalimat tersebut, siswa diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh. Namun semua tulisan-tulisan itu suram. Mereka memiliki bakat, potensi, karakter, dan keunikan masing-masing. Sehingga tugas kita menebalkan tulisan-tulisan yang masih semu tersebut dengan baik dan tulisan yang tidak baik hilang dengan sendirinya. Demikian, terima kasih. Tangan ya. Terus selanjutnya Ibu Sartani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba melengkapi kalimat rumpang di nomor 3. Pertanyaannya, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter atau budi pekerti dengan menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid atau peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat untuk mendapatkan pendidikan dan ilmu, pengajaran yang layak dan juga budi pekerti yang baik. Sekian. Selanjutnya lanjut lagi. Nomor 5 ya. Saya dan guru lain di sekolah yakin bahwa kami dapat menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodrat keadaan siswa atau keadaannya. Kemudian dapat mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau anak didik kami. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya Bu Neni. Untuk kalimat yang terakhir, yaitu saya dan guru di sekolah ini paham bahwa guru harus memberikan teladan yang baik bagi murid, memberikan dorongan dan motivasi yang mampu membangkitkan semangat untuk lebih berkembang, serta memberikan dukungan yang dibutuhkan murid agar dapat meraih kesuksesan. Sekian. Terima kasih. Ya. Jawabannya betul semua, tidak ada yang salah ya. Kita memimpikan murid yang berkarakter ya, punya karakter. Kita percaya bahwa murid adalah kertas yang sudah ada coret-coretannya tapi suram. Ada dua keyakinan. Keyakinan yang pertama yang beranggapan bahwa murid itu adalah seperti kertas yang kosong.
kertas putih kosong. Kita sebagai pendidik bebas mencoret-coret kertas tersebut sesuai kehendak kita sebagai pendidik. Tapi berdasarkan filosofis Ki Hajar Dewantara, murid ibarat kertas yang sudah ada coretannya tapi samar. Tugas kita hanyalah menebalkan coretan tersebut. Sedangkan coretan yang tidak baik biarkan hilang dengan sendirinya, tidak usah kita tebalkan. Kita hanya menebalkan coretan yang sudah bagus. Itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini adalah memiliki akhlak ya tadi ya. Terus selanjutnya Bu, ya diumpamakan seperti sehelai kertas yang terisi penuh coretan tapi masih suram. Tugas kita menebalkan tulisan dan membiarkan tulisan yang tidak baik hilang dengan sendirinya. Selanjutnya saya mengutamakan pendidikan karakter ya, di sini berbudi pekerti dengan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya murid sadar betul bahwa sekolah adalah tempat mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Sekolah adalah sebagai tempat untuk mendapatkan ilmu dan budi pekerti yang baik. Selanjutnya, saya dan guru lain yakin bahwa saya dapat menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodrat keadaannya. Kodrat keadaan di sini adalah kodrat alam. Kodrat keadaan dibagi dua menjadi kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya di sini adalah pegunungan, berarti kita menuntutnya sesuai dengan kodratnya. Kodrat zaman sekarang sudah era globalisasi, kita harus lebih tahu, selangkah lebih tahu dari murid kita dan dapat mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Selanjutnya, guru harus memberikan teladan yang baik dan dorongan motivasi untuk meraih kesuksesan. Lanjut Bu. Nah, visi sekolah ini adalah visi sekolah kita. Visi sekolah yang saya dapatkan dari KOSP Guru Setia. Terwujudnya generasi berakhlak mulia, berprestasi dan cakap berteknologi. Ini adalah visi sekolah kita. Dengan indikator berakhlak mulia tadi, taat beribadah sesuai dengan agama yang dianut, berperilaku terpuji baik di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ini adalah berakhlak mulia tadi. Terus indikator yang kedua, unggul dalam prestasi akademik dan non akademik tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional dan internasional. Ya, ini kalau penerapan P5 adalah bernalar kritis dan mandiri tadi. Terus tercapainya transformasi digitalisasi sekolah. Kalau dalam profil pelajar Pancasila berwawasan global, ya. Ini yang berdiskusi kita. Apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Apakah ada yang ingin disesuaikan atau ditambah dari visi sekolah kita? Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Apakah bentuk kegiatan yang dapat guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Nah, ini saya mohon Bapak Ibu untuk menyampaikan apakah visi saya tadi sudah sesuai dengan visi sekolah, ya? Apakah ada yang ingin disesuaikan atau ditambahi dari visi sekolah kita?
Ya. Oh gitu. Satu pertanyaan ya. Dua. Ya. Langsung atau langsung ditunjuk ya. Ya. Visi sekolah, visi guru penggerak tadi bukan visi sekolah nggih Bapak Ibu. Berarti visi sekolah, visi guru penggerak tadi bukan untuk menggantikan visi sekolah ya, bisa dipahami ya. Itu tadi visi saya sebagai calon guru penggerak ya. Kalau yang ini tadi visi sekolah kita ya. Terus pertanyaannya, apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Ini visi sekolah. Terus yang visi sekolah saya tadi terwujudnya generasi yang ya. Nah, ini visi saya. Terwujudnya generasi unggul yang berakhlak, cerdas dan berbudaya Nusantara. Ya. Apakah sudah sesuai Bapak Ibu? Monggo untuk komentarnya Bu Edi. Apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita kita untuk murid? Kalau menurut saya sudah sesuai ya Pak, karena memang dari sekolah kan menginginkan siswa yang mempunyai akhlak yang atau budi pekerti yang luhur, terus berinovasi, kemudian cakap, terampil. Kalau menurut saya sudah sesuai. Dari teman-teman ada yang mau menambahi? Ya, terima kasih untuk yang pertanyaan kedua. Apakah ada yang ingin disesuaikan atau ditambahkan? Apakah ada yang ingin disesuaikan nih Bapak Ibu Guru? Terwujudnya generasi berakhlak mulia, berprestasi dan cakap berteknologi. Saya kira sudah Pak. Tapi untuk yang berkarakternya, apakah sama dengan berakhlak mulia? Misalnya ditambahi berkarakter, ditambahi sedikit saja. Ya, terima kasih atas masukannya ya. Karakter itu kan sudah termasuk dalam profil pelajar Pancasila ya, yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, karakter itu kan sifat, ya loh. Sifat-sifat kita sopan, santun, itu kan sama dengan akhlak dari berakhlak mulia. Ya. Saya kira sama saja itu. Pertanyaan yang ketiga, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kolaborasi itu yang bernama EDW, kerjasama kan, seperti itu. Apa saja yang diwujudkan? Monggo Bu Sri Arati. Kolaborasi yang dapat dilakukan antara guru dengan kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah tersebut, yaitu kita bisa saling berkomunikasi dengan bagaimana supaya visi tersebut bisa tercapai. Selain itu juga kita selain dengan pihak sekolah juga bisa dengan orang tua siswa dan masyarakat. Bisa ditambahkan juga dengan komite sekolah. Terima kasih. Intinya berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan ya, oke. Dengan kepala sekolah, dengan komite, dengan masyarakat dan dinas terkait, ya. Ya, bagus. Terus selanjutnya, apakah bentuk kegiatan yang dapat guru, orang tua
kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Pak Roni, monggo. Apa kegiatannya? Terima kasih. Salah satu bentuk contoh kegiatan yang dapat menunjang untuk tercapainya visi sekolah antara guru, orang tua, dan kepala sekolah, yaitu mengadakan kegiatan atau mengundang wali murid atau komite sekolah atau perwakilan tokoh masyarakat untuk diajak bermusyawarah agar bisa mendapatkan visi sekolah bisa tercapai dengan baik dan kompak. Hanya itu saja. Luar biasa sekali Pak Roni ya. Dengan apa tadi Pak? Mengundang wali murid ya. Hebat ya. Terus intinya selaras ya. Lanjut Bu. Ya, kesimpulannya. Visi sekolah kami sudah sesuai dengan cita-cita harapan Bapak Ibu. Sudah sesuai ya visi sekolah tadi? Sudah sesuai. Namun perlu adanya beberapa sosialisasi tadi, seperti yang Pak Syahroni sampaikan tadi. Sosialisasi dengan wali murid, komite, dan langkah-langkah konkretnya yang perlu direalisasikan. Ya, sekian. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Sekian, terima kasih ya Bapak Ibu. Diskusi kali ini sangat menarik. Ya, kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Sari